Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu dengan kalian walaupun secara virtual ya. Tapi mudah-mudahan pertemuan kali ini kita menjadi pertemuan yang berkah ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan Bapak harap kalian sehat semuanya, dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan berbahagia, sehingga di pertemuan pertama ini kalian tetap semangat belajar IPA ya. Karena itu adalah yang Bapak harapkan. Kesemangatan kalian itu adalah merupakan kesemangatan dari Bapak juga ya. Oleh karena itu silahkan nanti kalian ajak teman-temannya yang belum menyimak atau yang belum dapat informasi bahwa sudah belajar sudah dimulai ya. Silahkan kalian informasikan, hayu kita belajar bersama-sama lagi ya. Oke, pada pertemuan pertama ini Bapak tidak akan memberikan materi, akan tetapi Bapak akan menginformasikan materi apa saja yang akan dipelajari di kelas 9 ini di semester 1 ini ya. Itu yang pertama yang akan Bapak sampaikan di pertemuan pertama ini hanya judul-judulnya saja ya, karena nanti pembahasan materinya nanti kita di pertemuan berikutnya ya. Karena Bapak ingin sebelum Bapak memberikan materi, ingin kalian itu tidak hanya mendengarkan, tapi kalian itu Bapak ingin kalian itu semangat gitu, atau apa yang Bapak berikan itu kalian punya pikiran bahwa oh iya yang tadi saya baca, oh iya gitu ya. Nah gitu. Oleh karena itu Bapak tidak akan memberikan materi, hanya memberikan judul-judulnya saja ya. Materi di kelas 9 semester 1 ini yang akan kita nanti pelajari ya. Baiklah, yang pertama adalah tentang sistem reproduksi pada manusia ya. Karena di kelas 9 ini di semester 1 itu kita akan membahas 5 bab ya. Nah itu bab yang pertamanya yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Wah ini sangat semangat ya, harusnya kalian semangat, apalagi ini tentang reproduksi ya. Biasanya kalau siswa itu kalau kelas-kelas yang tahun kemarin tuh kalau belajar reproduksi itu hadir semua ya. Kenapa? Karena semangat ya. Nah itu yang pertama tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah di dalam bab 1 tentang sistem reproduksi pada manusia itu mencakup 3 poin ya. Yang pertama adalah tentang pembelahan sel. Pembelahan sel. Nah Bapak harap kalian tahu minimal tentang definisinya apa itu sel ya. Apa itu sel, kemudian adakah pembagiannya, nah ya, dibagi berapa. Nah itu paling tidak kalian tahu itu ya, supaya nanti Bapak berikan materinya kalian nyambung gitu. Jangan sampai Bapak berikan materi kalian hanya sekedar menyimak saja gitu. Jadi tidak ada respon apa-apa dari kaliannya ya. Nah, itu di dalam sel ya, selain yang harus kalian tahu tentang definisinya, juga ada tentang pembelahan-pembelahannya ya. Yang mana pembelahan sel itu ada pembelahan amitosis ya. Kemudian ada pembelahan mitosis ya, dan ada pembelahan meiosis. Nah itu ya.
yang harus kalian tahu ya sebelum Bapak kasih materinya itu definisinya, apa itu sel, kemudian apa itu pembelahan amitosis, apa itu pembelahan tentang mitosis, dan apa itu pembelahan tentang meiosis ya. Tuh. Nah, ya. Jadi selain yang harus kalian tahu tentang definisinya juga tentang pembelahannya. Ya. Di samping ada pembelahannya juga nanti ada beberapa fase-fasenya, ya. Fase-fasenya. Ada berapa fase nanti itu tentang sel itu, ya. Nah, tuh ya. Itu adalah poin 1 yang termasuk ke dalam bab 1. Kemudian yang poin keduanya yaitu tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Ya, ini poin yang kedua yang termasuk ke dalam bab 1 yang nantinya kita akan pelajari itu ya, yaitu apa tadi? Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Ya. Nah, itu yang akan kita bahas dalam poin yang kedua itu tentang reproduksi itu. Kita akan membahas satu tentang organ reproduksi luar. Tuh. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang spermatogenesis. Ya, spermatogenesis. Nah, dan yang ketiga adalah tentang organ reproduksi pada perempuan. Kemudian yang terakhirnya adalah tentang oogenesis. Nah, itu paling tidak ya kalian harus tahu definisinya saja. Nanti sebelum Bapak jelaskan sejelas-jelasnya ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yang termasuk ke dalam bab 1 yaitu tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Ya. Nah, ini di dalam penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya itu nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga kebersihan ya. Itu kemudian bagaimana cara kita hidup sehat ya supaya tidak terkena penyakit yang namanya reproduksi ya. Itu karena ini penyakit reproduksi itu sangat berbahaya sekali ya, karena bisa menyebabkan fatal ya. Itu kalau tidak kita bisa menjaga kesehatan dalam reproduksi itu ya. Tuh, itu poin yang ketiga yang termasuk ke dalam bab 1 ya. Kemudian yang bab 2-nya kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Nah, di bab 2 ya, kita akan membahas 2 poin. Yang pertama adalah tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang keduanya kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Ya. Tuh. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan kita akan membahas tentang satu perkembangbiakan tumbuhan angiospermae. Angiospermae. Nah, apa sih itu angiospermae? Nah, kalau kalian tahu tentang definisinya kan kalian akan semangat belajarnya gitu. Tapi kalau kalian nggak tahu definisinya angiosperma itu apa ya, nah ini nanti dalam penyimakan materi mungkin kalian tidak akan semangat ya. Tuh. Kemudian apa namanya? Selain itu kita akan bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae. Ya, tuh baru lagi tuh ya, tumbuhan gimnospermae. Seperti apa tumbuhannya coba?
Oh, tapi kalau kalian sudah pernah baca, kalian akan tahu ya. Itu yang termasuk ke dalam tumbuhan gimnosperma itu apa saja. Tuh, ya. Kemudian yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan paku. Ya, tumbuhan paku. Seperti apa bentuknya tumbuhan paku itu, ya? Itu paling tidak tahulah gambarnya itu. Oh, seperti ini. Oh, seperti ini, gitu ya. Tuh. Kemudian yang keempat, perkembangbiakan tumbuhan lumut. Ya, kalau lumut mungkin kalian sudah sering dengar dan sudah tahu ya, karena tumbuhan lumut itu mudah ditemukan. Ya, kadang di kamar mandinya kalian juga mungkin kalau tidak dibersihkan suka ada lumut ya. Nah itu nanti kita akan bahas. Nah, kalian tahu tumbuhan lumut ya. Kemudian yang kelima, tentang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Bagaimana teknologi perkembangannya? Oh, kok lumut di rumah, kamar mandi bisanya jadi banyak. Nah, ini berarti kan itu mengalami pertumbuhan. Nah, seperti apa pertumbuhannya, kok bisa tiba-tiba satu hari sudah banyak ya? Nah, itu nanti kita akan bahas ya. Teknologinya, perkembangannya bagaimana. Tuh ya. Tuh. Itu adalah yang termasuk ke dalam bab 2 ya. Nah, jadi cuma 2 poin di bab 2 itu kita akan bahas. Satu ya tadi apa? Perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kedua, perkembangbiakan pada hewan ya. Kemudian di bab 3-nya ya, kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ya, pewarisan sifat pada makhluk hidup ini akan membahas 4 poin. 4 poin. Yang pertama adalah molekul yang mendasari pewarisan sifat. Yang kedua, hukum pewarisan sifat. Ya. Yang ketiganya, pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Ya, biasanya kan kalian nih mirip siapa? Ya, nah mirip ibunya atau mirip bapaknya. Nah itu nanti di situ nanti kita akan membahas itu ya. Atau kebanyakan kok kalian kayak bapaknya atau kayak ibunya. Nah ini namanya pewarisan sifat itu ya. Itu. Kemudian yang terakhir, penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Ya, tuh 4 poin yang nanti kita akan bahas di bab 3 ya. Kemudian selanjutnya bab 4 yaitu tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kita tidak akan membahas tentang makhluk hidup atau tumbuhan ya, tapi kita juga nanti akan bahas tentang masalah listrik ya. Jadi sehingga kalian nanti kalau keluar dari MTS kalian bisa masuk SMK mengambil jurusan kelistrikan bisa ya. Tuh, makanya kita nanti akan ada pembahasan tentang listrik ya. Tuh. Nah, di dalam bab 4 ini ya, tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari itu nanti kita akan membahas 2 poin ya. Yang pertama adalah konsep listrik statis ya. Silahkan kalian, apa itu definisinya konsep listrik statis itu apa ya. Tuh. Kemudian yang kedua, penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, seperti kalian lihat di rumah kalian, adakah listrik? Adakah listrik gitu ya. Nah itu termasuk listrik apa itu? Apakah itu termasuk listrik statis atau termasuk listrik dinamis ya? Silahkan kalian baca dulu bukunya ya. Tuh. Kemudian yang kelima atau bab 5 ya, ini bab yang terakhir yaitu tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari ini hanya mencakup 2 poin yang nanti akan kita pelajari ya. Yang pertama adalah tentang konsep listrik dinamis dan yang keduanya adalah
penggunaan energi listrik, upaya penghematan, dan pencegahan bahaya penggunaannya. Ini hati-hati listrik itu ya, di dalam pencegahan dan menggunakannya hati-hati ya. Tuh. Nah itu saja mungkin dari Bapak untuk pertemuan pertama kali ya. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari ya apa yang telah tadi Bapak sampaikan tuh, dan silahkan minimal kalian tahu tentang definisi-definisinya ya gitu. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, pakai masker ya, dan jangan lupa ajak teman-temannya untuk belajar ya. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.